Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips mengenai cara atau pertimbangan dalam memilih jurusan perkuliahan. Nah, kita tahu bahwa nanti ketika kita ingin kuliah, endingnya adalah bagaimana prospek kerjanya ya. Dimanapun kita kuliah dengan jurusan apapun, endingnya nanti akan tetap sama, yaitu mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita minati atau sesuai dengan prospek yang sudah kita proyeksikan. Nah, tentu dalam memilih jurusan ini bukanlah suatu hal yang mudah karena seringkali ada faktor-faktor yang mempengaruhi cara kita untuk memilih jurusan, sehingga nanti keputusan-keputusan juga akan berpengaruh pada jurusan yang nanti akan kita ambil. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips mengenai bagaimana cara untuk memilih jurusan yang tepat sesuai dengan minat teman-teman semua. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kenali diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat penting karena bagaimanapun jurusan yang kita inginkan itu ya idealnya sesuai dengan apa yang kita minati, sehingga kita perlu mengenali apa yang kita minati di bidang apa, kemudian nanti kita cocokkan dengan jurusan-jurusan yang bersedia. Nah, oleh sebab itu, mengenali diri sendiri ini adalah langkah awal yang harus teman-teman lakukan, sehingga teman-teman akan tahu arahnya mau kemana ketika nanti teman-teman menjalankan atau mendaftar di perkuliahan. Oke, tips yang kedua adalah pelajari mata pelajaran yang diminati. Nah, seringkali ketika kita sudah lulus SMA, entah jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa, kita selalu punya salah satu pelajaran yang menurut kita favorit, sehingga kita sangat tertarik di bidang itu. Oleh sebab itu, teman-teman perlu mengenali mata pelajaran apa sejak SMA yang teman-teman sukai, sehingga ketika nanti memilih jurusan, ya teman-teman pertimbangkan mata pelajaran yang teman-teman sukai, karena ketika kita menjalankan sesuatu yang kita senangi, maka suatu hal itu akan mudah kita pelajari ya. Jadi kenali mata kuliah yang teman-teman minati. Nah, yang ketiga yang harus dipertimbangkan adalah perhatikan prospek karir. Tadi di awal saya sudah menjelaskan atau membicarakan mengenai ending dari perkuliahan, ya ujung-ujungnya nanti kita akan bekerja atau berkarir, sehingga prospek karir ini coba teman-teman pertimbangkan dalam jangka waktu. Katakanlah kalau S1 itu idealnya ya 4 tahun ke depan, kira-kira prospek yang sangat menjanjikan itu apa. Tapi sebetulnya ini tidak jarang, banyak juga teman-teman yang kuliahnya A, tapi ketika bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Ini sudah dilakukan survei ya, jadi nanti teman-teman bisa cari. Jadi ada sekitar 75% kalau tidak salah, 75% mahasiswa itu bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Apakah ini salah? Nah, nggak salah juga, tetapi bagaimana prospek karir yang harus teman-teman ketahui sebelum memilih jurusan. Oke, yang keempat adalah mencari informasi mengenai jurusan yang diminati. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan kira-kira saya minat di bidang apa, selanjutnya teman-teman harus segera mencari informasi jurusan-jurusan yang tersedia dan di kampus mana. Ini juga sangat penting karena kita perlu mempertimbangkan tentang reputasi kampus dan juga akreditasi program studi yang akan kita pilih. Oleh sebab itu, teman-teman perlu mencari berbagai macam informasi, entah di website resminya atau teman-teman sharing-sharing dengan kakak kelas yang sudah mungkin lebih duluan mendaftar kuliah ya. Nah, jadi teman-teman silakan mencari banyak informasi berkaitan dengan jurusan yang akan teman-teman tuju.
Oke, yang kelima, ini juga tidak kalah penting, yaitu pertimbangan juga lokasi dan biaya. Karena bagaimanapun perkuliahan itu membutuhkan biaya, dan tidak jarang biaya yang harus dikeluarkan itu di jurusan-jurusan tertentu itu sangat banyak. Oleh sebab itu, kalau memang teman-teman tidak menggunakan beasiswa, pertimbangan juga biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah lokasinya juga. Biasanya ada kampus-kampus yang sesuai dengan jurusan yang kita inginkan, tapi lokasinya jauh dengan tempat tinggal kita. Nah, itu perlu dipertimbangkan karena nanti siapa tahu ketika kita membutuhkan akses yang lebih cepat, lebih mudah dalam menyelesaikan studi, itu akan lebih baik jika teman-teman mempertimbangkan lokasinya. Jadi antara lokasi perkuliahan dan nanti entah lokasi untuk menyelesaikan studi, entah penelitian atau sebagainya, itu dipertimbangkan jaraknya, ya, sehingga nanti akan lebih efektif atau lebih efisien ketika teman-teman menyelesaikan studinya. Nah, oke, itu teman-teman, jadi ada 5 tips yang harus teman-teman pertimbangkan ketika memilih jurusan, karena jurusan di perkuliahan itu sangat banyak dan kita perlu mengetahui prospek awal, ya, nanti setelah kita lulus itu kira-kira mau diarahkan kemana. Nah, itu harus teman-teman tahu dulu, jangan sampai nanti teman-teman memilih jurusan yang ngawur, katakanlah gitu ya. Di ngawur gitu ya, tidak semua orang yang memilih jurusan ngawur itu juga gagal, tapi tidak banyak juga yang memilih jurusan itu ngawur tapi tidak jadi apa-apa juga. Nah, itu juga kembali lagi ke individu masing-masing ya. Apapun jurusannya, sebetulnya itu yang menentukan prospek kerja ke depannya adalah diri kita sendiri, karena bagaimanapun yang akan menjalani kita dan yang akan menyelesaikan kita dan yang akan menuntaskan ya kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau saya bilang apapun jurusannya, selama teman-teman mau mencari peluang di situ, pekerjaan itu akan selalu datang dan selalu hadir. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Silahkan teman-teman pertimbangkan ya jurusan-jurusan yang menurut teman-teman sukai, tapi prinsipnya memilih jurusan itu yang penting kita suka dan kita minat. Oke, gitu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Nanti silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.